pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan ambil waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi, menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia anugerahnya yang sudah dicurahkannya bagi kita semuanya. Ya, Dia sungguh Allah yang baik. Sungguh kasih Tuhan tak terukur dalam kehidupan kita. Dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Mari kita menaikkan pujian yang menyatakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Yesus,
Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang mengasihi kami, dan sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, sebab Engkau Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, yang bertahta di kerajaan surga, yang berkuasa atas seluruh bumi dan seluruh alam semesta ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami karena kasih kemurahan-Mu, segala penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, untuk pimpinan tuntunan-Mu, pertolongan kekuatan-Mu, dan kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dan juga kami senantiasa mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami disucikan, dilayakkan, bahkan kami diselamatkan dan diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepada-Mu. Kami mau bersuka cita kepada Engkau. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau sendiri yang berotoritas, Engkau sendiri yang berkarya, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat, menjamah, dan memberkati kami semuanya. Dan Engkau biarlah Engkau sendiri yang menerima segala pujian, pengagungan, ucapan syukur kami Tuhan.
Dan kami percaya kami juga boleh diberkati terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan boleh menjadi tuntunan pengajaran dan boleh menjadi bimbingan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah, boleh kita nikmati, kita rasakan bersama-sama. Dan Tuhan memberi kesempatan buat Bapak Ibu dan saya untuk kita bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, dan biarlah pada pagi hari ini nanti kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengajar, mendidik kita, mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Selamat beribadah buat Bapak Ibu seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus, dan saat ini kita boleh bersama-sama bersukacita, kita akan menaikkan syukur kita. Di mana kita datang di tempat ini, kita mau menikmati bait Tuhan, kita mau menikmati kuasa Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan dan firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kita bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati
baitnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Kita boleh bersama-sama menikmati kasih, kuasa dan juga kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama menikmati segala kebaikan-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersorak, bertepuk tangan, memang Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Dia kuat penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Tuhan kita berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti Ibu Tina akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9.
pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan sekedap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan kepala para suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan puluhan ribu dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila hati, hidup kita seperti bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, ini aku bejanamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupan.
sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku. Bejana-Mu, bentuklah. Waktu selanjutnya saya akan berkata, Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sekali lagi, bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu seluruh jemaat kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa di surga, oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu kami boleh beribadah. Setiap pujian, pengagungan dan penyembahan telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan melalui pujian yang kami naikkan, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Sebentar, kami bersama-sama siapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk kami menerima bagian yang paling luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga hati kami disiapkan menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu diberikan tuntunan hikmat untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan dan Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik. Memang Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan, bersama-sama membangun rumah Tuhan. Loh Pak, kan gereja tidak sedang membangun, memang Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus kita ketahui bersama-sama bahwa gereja ini butuh perawatan, ketika kita beribadah juga kita butuh kenyamanan dan seterusnya yang nanti akan saya sampaikan.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya harus ada dasar atau landasan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah, kita secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kalau berbicara tentang tanggung jawab gereja, rumah Tuhan bukan hanya tanggung jawab gembala, pendeta, kemudian pengurus gereja, tetapi kita semuanya boleh mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, next, Mbak Erlin. Ini sebagai pendahuluan, mari kita belajar bersama-sama dari seorang Raja Daud. Bagaimana Raja Daud memiliki sebuah kepedulian yang begitu luar biasa berkaitan dengan pembangunan bait suci pada masa itu. Saudara, kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang kedua dari kerajaan Israel. Raja pertamanya Saul, dan karena Saul tidak taat, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia digantikan oleh seorang Daud yang harusnya tidak diperhitungkan, tetapi kemudian didapati bagaimana hati Daud adalah hati yang berkenan kepada Allah. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22 sebagai pengantar. Kisah Para Rasul, kita akan membuka bersama-sama. Pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Setelah Saul disingkirkan oleh Allah, mengangkat Daud menjadi raja, maka tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jika kita melihat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapati bahwa memang seorang Raja Daud bukan raja yang biasa, ya. Bukan seperti Saul, tetapi ini kalau kita lihat bersama-sama, bagaimana seorang Daud adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Seorang yang didapati hatinya itu berkenan di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, seorang yang punya keintiman dengan Allah tentunya berikutnya adalah Daud mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama, kita ke belakang di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, di sana dikatakan demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan. Apa yang dikatakan? Lihat, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, kayu pilihan. Padahal tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Di situ dikatakan tabut perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda. Ayat yang kedua, lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada waktu malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pergi, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah awal pertama bagaimana rencana pembangunan bait suci itu dilakukan, dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Memang saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tidak membangunnya, tetapi tetapi kemudian Salomo lah yang membangunnya. Karena pada waktu itu memang karena Daud jatuh dalam dosa, kemudian tangannya berlumuran darah,
dan Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dari 1 Tawarik pasal 29, ini merupakan penghujung di mana Daud sudah sampai pada akhir dia memerintah atas Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti lihat di lembar sebaliknya, maka di situ kita dapati bahwa kemudian seorang Raja Daud sudah lanjut umur dan akhirnya dia mati dan digantikan oleh seorang Salomo. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama kita merenungkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebagai umat pilihan Allah, sebagai para pemimpin gereja, sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kita ini melayani di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita mau mengambil bagian bersama-sama untuk kita boleh melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Memang kita mengucap syukur, Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara kita semuanya tempat ibadah yang luar biasa. Tuhan sudah memakai hamba-hambanya, Tuhan sudah memakai seluruh jemaat untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas umat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Namun kita juga harus sadari Bapak Ibu Saudara, kalau minggu yang lalu sudah disampaikan melalui buletin gereja, bahwa kita akan mengadakan janji iman di mulai pagi hari ini. Juga kita memberikan persembahan. Untuk apa? Untuk kenyamanan ibadah kita membutuhkan AC. Mungkin hari-hari ini, karena ini cuacanya kan sekarang musim hujan. Bapak Ibu bisa rasakan kalau pas musim panas, itu tempat kita beribadah, memang AC-nya kurang memadai Bapak Ibu Saudara. AC yang kita gunakan sudah sebagian besar sudah 20 tahun lebih kita gunakan. Mungkin yang di tempatnya Pak Tarsim, Ibu dan seterusnya, AC-nya sering mati, ya, sering terganggu Bapak Ibu Saudara karena memang usianya sudah cukup lama. Dan hal ini tentunya Bapak Ibu Saudara menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Makanya pagi hari ini saya ingin mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita secara bersama-sama kita membangun rumah Tuhan. Kita mengambil bagian di dalamnya. Next, Mbak Elin. Langsung ya, bagian pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Yang pertama tentunya dimulai dari komitmen seorang pemimpin atau komitmen para pemimpin. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam 1 Tawarik pasal 29, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, mari kita lihat bersama-sama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang pengalaman. Mari kita perhatikan, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun seorang Raja Daud sudah sampai di penghujung pemerintahannya, sebentar lagi ya pemerintahannya berakhir, selesai, dia menyadari hal itu karena dia sudah tua. Dia sudah menyiapkan anaknya. Ya, Salomo kemudian menggantikan memimpin bangsa Israel. Tetapi mari kita perhatikan, seorang Raja Daud mengambil prakarsa terlebih dahulu, mengambil inisiatif terlebih dahulu, memberikan contoh terlebih dahulu, memberikan teladan terlebih dahulu kepada orang-orang Israel. Yang nanti pada akhirnya kalau kita perhatikan bagaimana para puak, bagaimana para pemimpin pasukan 1000, pasukan berapa, 500 dan seterusnya,
itu mereka kemudian memiliki keterbebanan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dimulai oleh seorang pemimpin. Mari kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari nama, tetapi di situ dikatakan bahwa apa yang dilakukan ini untuk Allah, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, harus kita sadari, harus kita pahami. Ketika kita bersama-sama peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan gereja, bukan untuk Pak Pendeta, ya, bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini kita lakukan adalah semata-mata untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat bersama di dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan apa? Inilah yang dilakukan oleh seorang Daud. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumahku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan segala kesungguhan, dengan segenap hati. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana Daud memberikan yang terbaik. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, bagaimana Daud memberikan sebuah teladan, memulai terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, firman Tuhan sudah berbicara atau firman Tuhan sudah mengkhotbahi paling tidak kepada saya. Saya kemudian ngobrol, sharing sama istri, "Ma, sebentar lagi janji iman." Ya tentunya dimulai dari kita, dimulai dari kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Saya sampaikan kepada istri, saya berbicara dari hati ke hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana bait suci bisa dibangun, bagaimana Salomo, orang-orang Israel bisa menyelesaikan pembangunan bait suci, karena apa? Karena dimulai dari seorang Daud yang luar biasa. Seorang Daud yang punya komitmen, seorang Daud yang punya hati, seorang Daud yang punya kesungguhan, seorang Daud yang punya totalitas. Dengan segenap kemampuan, dia memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu lihat baik-baik, perhatikan, mari kita lihat. Lagi pula oleh karena cintaku, oleh karena mengasihi Tuhan, diwujudkan dengan apa? Mengambil bagian pekerjaan Tuhan. Oleh karena cintaku kepada apa? Kepada rumah Allahku. Maka segala tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memberikan yang terbaik. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia memberikan yang terbaik karena dia mengasihi Allah. Bukan ingin dipandang, bukan ingin kemudian mencari nama, tetapi bagaimana Daud memberikan sebuah teladan. Bagaimana dia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, yang diwujudkan Bapak Ibu Saudara, dia peduli dan itu diberikan dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di dalam ayatnya yang ke-9, bagian akhir, bagaimana Daud itu bersukacita begitu luar biasa. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah bagian yang pertama. Jadi memang harus dimulai dari komitmen seorang pemimpin. Harus dimulai dari seorang pemimpin yang memberikan teladan, memberikan contoh, sehingga bisa menggerakkan semuanya. Kemudian bagian yang kedua,
Apa yang perlu kita pelajari bersama-sama? Semua terlibat untuk mengambil bagian. Bapak Ibu bisa melihat mulai dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Khususnya ayat yang kelima bagian B, Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Kalau tadi apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan oleh seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat, kemudian disambung lagi ayat yang kelima, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Daud. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sebelum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud kemudian mengajak semua orang Israel, para pemimpin Israel untuk mengambil bagian membangun bait suci. Dia sudah memberikan teladan terlebih dahulu, sudah memberikan contoh, baru kemudian dia menyampaikan supaya semuanya boleh mengambil bagian. Dan dia sampaikan Bapak Ibu Saudara, maka siapakah pada hari ini? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada bagaimana kita bergereja, tentunya gereja yang kita miliki, gedung gereja ini kan butuh perawatan, kita juga butuh kemudian membangun, kalau nanti suatu saat kita diizinkan oleh Tuhan bisa membangun yang di sebelah kiri saya ini, yang di balkon Bapak Ibu Saudara untuk pengembangan, misalnya ke depan seperti itu. Tapi yang menjadi penting adalah untuk jangka pendek ini Bapak Ibu Saudara, paling tidak kita membutuhkan 2 asistanding yang kemarin saya sudah bicarakan dengan memang Pak Liang yang sudah terbiasa dengan bergelut di bidang AC ya, sudah saya sampaikan. Dan memang satu unitnya sekitar 12,8 ya, 12.800.000. Belum pemasangannya, belum nanti pemindahannya yang di depan ini ke belakang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau 2 unit AC berikut segala sesuatu yang dibutuhkan, kemudian pemasangannya dan seterusnya ya kira-kira 30 juta. Bapak Ibu Saudara, nah ini Bapak Ibu Saudara, karena gereja adalah milik kita bersama, oleh karena itu bagaimana kita mau bersama-sama mengambil bagian. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu para kepala puak, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1000, pasukan 100, para pemimpin pekerja, untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka bukan dengan terpaksa, tetapi mereka dengan kerelaan. Apa Bapak Ibu Saudara yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkan kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaraan rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya mengambil bagian. Kalau kita lihat ayat 9 bagian awal, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Jadi bagaimana impact, bagaimana dampaknya begitu luar biasa. Ketika Daud memulai, ketika Daud memberikan sebuah teladan, Daud memberikan contoh, menggerakkan orang-orang Israel, para pemimpin Israel, sehingga mereka semuanya mengambil bagian untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berat, hal yang besar,
jika kita lakukan secara bersama-sama, maka di situ akan menjadi ringan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan dari beberapa ayat yang sudah kita baca, bagaimana orang-orang Israel kemudian mengambil bagian. Bukan hanya para pemimpin yang sudah memberikan contoh, memberikan teladan, kemudian menggerakkan para kepala suku, para puak, kemudian kepala pasukan, semuanya mengambil bagian, bahkan seluruh orang Israel mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan bait suci. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang sedemikian besar tentunya membutuhkan operasional yang begitu besar pula. Ya, kalau kita sudah sepakati ya anggaran untuk pembelian AC 30 juta, maka Bapak Ibu bisa nanti mengambil bagian. Karena ini menjadi tanggung jawab juga milik kita bersama. Kiranya Bapak Ibu bisa mengambil bagian dengan sukacita, dengan rela hati, dengan senang hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan orang-orang Israel dengan sukacita, ayat yang ke-9 dikatakan bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya langsung masuk ke bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengambil secara bersama-sama di dalam kita membangun rumah Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita mau memberi persembahan itu dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Daud, Daud memberi itu kan bukan untuk pamer, ya, tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan, ini adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang disampaikan. Ini bukan untuk manusia, tetapi ini adalah untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan tadi di dalam ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan bangsa itu bersukacita. Raja Daud juga bersukacita. Karena apa? Karena mereka memberi, Bapak Ibu Saudara, dengan tulus hati. Memberi dengan sukarela. Kalau kita kembali melihat di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, mari kita akan lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-9, mulai dari ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, ya, kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian ayatnya yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian berikutnya, bagaimana kita ketika memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita sudah menerima anugerah yang besar dari Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah menerima kasih karunia, di mana Yesus Kristus, keselamatan yang kekal, sudah diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, tentunya sebagai bentuk ucapan syukur,
di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kemudian merasa berat, merasa terpaksa, tetapi firman Tuhan mengatakan dengan sukacita, dengan rela hati, bukan dengan sedih hati, bukan karena terpaksa, tetapi kita memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara kita mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam membangun rumah Tuhan, menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, dan Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Yang penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memulainya dengan benar. Kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus tentunya kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita melihat bersama-sama bagaimana pesan ini disampaikan supaya jemaat itu terus bertumbuh dalam hal kemudian mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, mari kita akan buka. Ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20, Filipi pasalnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian. Ini apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus ketika jemaat-jemaat begitu memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya menopang pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berlimpah-limpah karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Kemudian ayatnya yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana rahasia ketika seorang Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat. Ketika jemaat-jemaat memberikan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, yang diutamakan oleh seorang Paulus adalah bagaimana jemaat itu kemudian diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan untuk Tuhan, tentunya harus didasari dengan motivasi yang benar, didasari dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bagaimana Allah sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh seorang Raja Daud jika kita kembali ke dalam 1 Tawarik, pasalnya yang ke-29, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan juga di dalam beberapa contoh di dalam Alkitab yang lain, Bapak Ibu Saudara, di dalam Hagai misalnya, di dalam Hagai itu disampaikan bahwa ketika orang-orang Israel bersama dengan Hagai membangun bait Allah, itu kemudian seluruh umat Tuhan itu
diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Hagai. Karena kalau berbicara tentang membangun bait suci, itu ditulis di beberapa kitab Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Hagai pasal 2, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di dalam Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ini yang ke-24 bulan yang ke-9. Mulai dari hari yang diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9, orang yang memberi dengan sukarela, orang yang memberi dengan tulus, orang yang memberi dengan sukacita, maka Allah akan melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat-jemaat itu dipelihara oleh Tuhan. Jemaat-jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Memang tujuan kita memberi bukan kemudian untuk diberkati. Kalau tujuan kita demikian, itu hal yang tidak tepat. Tetapi secara otomatis, ketika kita mengambil tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan umatnya. Ayat yang ke-20 dari Hagai pasal 2, di situ dikatakan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika orang-orang Israel, mereka melakukan bagiannya, mengambil bagian, membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, bangsa Israel diperhatikan oleh Tuhan. Ketika jemaat-jemaat memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus, jemaat-jemaat juga dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama, karena gereja ini adalah milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga menikmati segala berkat secara rohani yang disampaikan melalui gereja ini. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita boleh mengambil bagian bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini bisa menyiapkan hati untuk kita boleh menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam buletin Bapak Ibu disiapkan amplop Bapak Ibu Saudara untuk kita mengadakan janji iman. Kalau Bapak Ibu pada pagi hari ini digerakkan oleh Tuhan untuk janji iman, mari Bapak Ibu Saudara, silahkan nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Dan Bapak Ibu menuliskan, jangan terpaksa, tetapi silahkan Bapak Ibu menuliskan dengan sukacita kalau Bapak Ibu ingin memberikan dengan janji iman.
Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengambil bagian dengan memberikan persembahan, tentunya saya mengapresiasi, saya bersyukur ya Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa secara pribadi sebelum Bapak Ibu menuliskannya di dalam amplop yang Bapak Ibu terima bersama-sama. Biarlah kita memberikan dengan sukacita. Biarlah kita memberi kepada Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap mereka yang rindu mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang menolong ya Tuhan, buat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, yang memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami yakin dan percaya, apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang menolong ya Tuhan. Supaya mereka dibukakan tingkap-tingkap langit. Diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka terpelihara. Dan mereka boleh terus mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu terus mengajar kami, mendidik kami, menolong kami ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini, Engkau ya Tuhan yang campur tangan, dan seluruh jemaat-jemaat-Mu boleh mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya seru doa, syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sebelum kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara masuk di dalam pujian respon, saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk Bapak Ibu berjanji iman, silakan menulis terlebih dahulu. Dan nanti setelah pengumuman Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, dan janji iman atau amplop yang Bapak Ibu tulis bisa nanti dimasukkan di dalam kantong persembahan yang berwarna hijau. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara, silahkan bisa dibantu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan alat tulis. Ibu Ina akan membantu Bapak Ibu semuanya. Dan Mbak Ika yang ada di atas, silahkan jemaat bisa dilayani sebelum kita masuk dalam pujian respon. Haleluya. Silakan yang masih membutuhkan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menulis,
Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Yang sudah selesai, yang belum, Bapak Ibu Saudara silahkan dilanjutkan. Kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujikan pujian yang sudah familiar. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Berikutnya, janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dimintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kembalikan kepada MC untuk kita menyiapkan diri memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk amplopnya nanti Bapak Ibu Saudara dimasukkan dalam kantong berwarna hijau setelah nanti saya membacakan pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan saat ini kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberi yang terbaik. Kita persiapkan dengan pujian hitung berkat. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitung
berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacau. BBI akan mengedarkan melayani dalam persembahan saat ini. Salib-Mu beratkan di atas bahu. Itulah berkat-Mu, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi. Hitunglah berkat-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Mari kita akan serahkan persembahan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini di mana kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami boleh memberikan persembahan persepuluhan kami dan persembahan pembangunan kepada Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan persembahan ini supaya dapat dipakai juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati kiranya setiap jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita, tulus hati memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, sebagaimana telah disampaikan minggu yang lalu, demi kenyamanan jemaat dalam beribadah, salah satunya adalah didukung dengan adanya ketersediaan AC yang memadai. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa AC yang saat ini kita gunakan, usia pemakaiannya sudah 20 tahun lebih dan kurang efektif. Maka kita mengharapkan dapat membeli 2 buah AC standing yang harganya beserta yang harga unit beserta pemasangannya kurang lebih 30 juta rupiah. Karena gereja ini adalah milik kita bersama, maka kiranya jemaat berkenan mendukung pengadaan AC tersebut dengan ambil bagian lewat persembahan dan janji iman pembelian AC. Di dalam buletin yang Bapak Ibu Saudara sudah terima telah tersedia amplop janji iman. Jika ada yang memerlukan lagi masih tersedia ya di meja penerima jemaat. Setelah pengumuman ini Bapak Ibu, para pelayan akan melayani Bapak Ibu dalam persembahan dan janji iman untuk pembelian AC. Yang kedua, mengundang semua kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI nanti pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 18.30 di rumah Bapak Denny
Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas, Jalan Wonomulyo Mukti Barat Raya, RT 1 RW 11, Geraha Mukti Utama, Telogomulyo, arah menuju Blok G. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu 24 Februari 2024 mulai jam 16.30 di ruang serbaguna gereja. Persekutuan WBI terbuka bagi semua kaum wanita, termasuk dewasa wanita, tidak terbatas pada ibu-ibu saja. Kemudian yang keempat, kelas keanggotaan atau kelas dasar iman Kristen masih dibuka bagi para simpatisan yang rindu menjadi anggota Gereja Baptis Telogomulyo maupun bagi jemaat yang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Dengan menjadi anggota gereja, maka Bapak Ibu Saudara berhak untuk dilayani dan melayani. Formulirnya nanti kepada sekretaris gereja bisa diambil. Kemudian yang kelima, KB dan TK Bintang Kasih menerima pendaftaran siswa didik baru untuk tahun akademik 2024-2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya atau cucu, dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih. Nomor WhatsApp-nya sudah tertera di dalam buletin gereja ya, di bawahnya. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar samping. Mari kita mengikutinya dengan baik. Minggu besok adalah minggu kunjungan. Mari kita bersama-sama mengadakan kunjungan secara serentak dari semua organisasi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan doa, di hari Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Sabtu ada doa pagi online, ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Untuk jadwal pelayanan silahkan disimak baik-baik, dibaca di dalam buletin. Kalau nama Bapak Ibu tercantum di sana atau KPW Bapak Ibu tercantum di sana, berarti Bapak Ibu, KPW Bapak Ibu mendapatkan kehormatan untuk melayani Tuhan. Silakan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama anak Mikaela Ladova Yaspis, kemudian saudari Veronica Febriana Puspita, saudari Yedija El Maura Saron, kemudian anak Felicia Mutiara Kasih, Ibu Febrilia Kristisari, kemudian Ibu Francisca Ratih Iswandari, Bapak Yosia Bobi Indra Widyananta, kemudian saudari Elsa Mega Febriani, anak Nathanael Alois Magda Kristanto, kemudian Ibu Miriam Ningkus Bandia, Ibu Sri Lestari Joko Purnomo, kemudian Ibu Febe Tuti Ernawati, dan yang terakhir Ibu Francisca Agustin Susilawati. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu senantiasa melimpah dengan segala kemurahan dan berkat Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, pengumuman-pengumuman yang perlu kita simak bersama-sama. Kita akan memberi persembahan dan janji iman untuk pembelian AC. Silakan yang bertugas.
Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah melayani. Waktu selanjutnya saya menyerahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup. Dan kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur dan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati pada pagi hari ini di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan terkhusus kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang sempurna, yang terus mengajar, mendidik, menguatkan, memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, terus beri hikmat dan pimpinan urapan kuasa-Mu, sehingga terus firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh mengajar kami, membawa kami dalam kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik perpuluhan maupun persembahan, semua yang menyenangkan hati Tuhan. Terkhusus kami sudah mengadakan janji iman, di mana kami memerlukan AC yang dipakai oleh kami semuanya untuk kenyamanan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan oleh jemaat-Mu melalui amplop yang sudah ditulisnya, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan melebihi apa yang mereka janjikan. Bahwa Engkau adalah pemberkat agung, Engkau adalah mendengar seruan doa mereka, syukur mereka menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan dan bertobat kepada-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu semuanya. Mereka dibawa untuk dewasa di dalam Kristus, mengerti akan rencana kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus.
taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saat mereka mencari nafkah, baik itu bekerja, bisnis, usaha, jualan, dengan apapun yang mereka lakukan. Tuhan menuntun, membimbing langkah hidup mereka, sehingga apa yang dibuatnya, dikerjakannya berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga untuk memberkati keluarga ini, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka yang mengalami duka, yang mengalami permasalahan, persoalan dan pergumulan. Berikan kasih-Mu yang besar untuk Engkau menaungi dan melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk generasi muda, generasi penerus kami, diberkati mereka dalam langkah hidup mereka, masa depan mereka sehingga berhasil, dan mereka boleh melayani Tuhan dan menjadi saksi-Mu memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Dilindungi dari dunia yang jahat ini yang akan menghancurkan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja. Seluruh kegiatan gereja yang ada di gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, mulai dari hamba-Mu, dari pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina dan ketua KPW, guru sekolah minggu, semua disatukan kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk melayani di gereja ini, membangun jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih dengan segala seluruh pengurusnya, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dapat terus berperan untuk memajukan sekolahan ini di dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, dan mendidik anak-anak di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati guru-guru supaya dia dapat mendidik dengan kasih dan dengan kesabaran. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Nardi, Pak Budi Wibowo, Pak King Buat. Juga kami berdoa untuk Pak Projo, Pak Haryanto, Bu Trimo, Bu Yenti. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih tentang anugerah-Mu yang besar bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa
Untuk mereka yang berulang tahun juga diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita, sehingga senantiasa mereka hidup berpaut dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taat kepada Engkau. Sehingga perjalanan hidup mereka terus dituntun, dibimbing oleh Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggaran gereja. Tuhan memberkati anggaran gereja ini, memberi segala kelimpahan-Mu. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, sehingga dapat untuk mencukupi operasional gereja ini di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehadiran 350 jiwa. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Dan juga pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka. Pakai alat-Mu juga untuk mendidik, membimbing mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan pulang, sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkati Tuhan, sehingga bangsa ini dengan kepemimpinan yang baru untuk tambah mereka diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk dapat memimpin dengan baik, dengan toleran yang tinggi, sehingga Injil Kristus dapat diberitakan dan banyak gereja-gereja yang ditumbuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk kota Semarang juga, menjadi kesejahteraan kami, diberkati kota ini dengan aman dan damai. Sehingga kami bersama-sama dapat menikmati hidup, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih. Kami berdoa untuk Trogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Diberkati Tuhan warga di tempat ini supaya hidup dengan rukun dan damai. Para pemimpin warga ini, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, diurapi Tuhan sehingga dapat memimpin di wilayah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi juga akan meninggalkan tempat ini, juga mengadakan sekolah minggu. Diberkati semuanya, dituntun langkah hidup kami, dijauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, dengan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.
Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam terima kasih Yesus.